dimulai. Kepada ibu guru kita beri salam. Selamat pagi, Bu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan mengajarkan lagu wajib nasional. Nasional ayat sama-sama berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa. Di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Apakah hari ini hadir semua? Hadir, Bu. Hadir semua nih? Ya, Bu. Hadir. Materi hari ini adalah barisan dan deret aritmatika. Pernah nggak belajar pola bilangan dulu waktu SMP? Ada yang masih ingat nggak itu kelas berapa? Kelas 8. Kalian belajar pola bilangan. Nah, capaian pembelajaran kita hari ini adalah terdidik dapat menerapkan barisan dan deret aritmatika serta geometri, termasuk memecahkan masalah yang terkait bunga tunggal dan bunga majemuk. Ini kita belajar pada bab ini adalah barisan dan deret aritmatika dan geometri. Nah, tujuan pembelajarannya hari ini yang pertama, menjelaskan pengertian barisan dan deret aritmatika, menentukan rumus suku ke n dan jumlah suku ke n barisan aritmatika, serta menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan barisan aritmatika. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan menyanyikan salah satu lagu daerah berjudul Sinanggar Tulo. Karena apa? Karena nanti berkaitan juga dengan barisan aritmatika yang akan kita bahas. Ada yang dari suku Batak di sini? Pasti sering mendengar Sinanggar Tulo kan? Selain lagu Sinanggar Tulo, apa aja lagi nih yang kalian tahu dari adat Batak? Selain lagu Rumah Batak, apa lagi? Ulos kan yang enggak? Ya, banyak kan dia jenis ulosnya kan? Iya. Ulos itu di suku adat Batak Toba, itu biasanya digunakan ketika acara adat, mau dia pernikahan, mau dia ada acara menghadati yang meninggal ataupun memasuk-masuk. Nah, ternyata kan di ulos ini banyak sekali motif-motifnya kan. Ada salah satu motif atau beberapa yang dia berkaitan dengan barisan aritmatika. Contohnya nih, ulos ini. Nah, ada motifnya. Kalau yang di lingkaran ini buku besar. Nah, jadi seperti itu. Ternyata ini bisa membentuk menjadi barisan aritmatika. Kalau dari sini, berapa jumlah manik-manik pada motif ulos tersebut? Nah, kalau hitung satu-satu sulit nggak sih? Sulit. Kalau dia banyak, itulah kita menggunakan rumus barisan dan deret aritmatika. Paham? Paham. Nah, nanti ini kalian selesaikan ketika itu memberikan LKPD. Untuk memahami konsep barisan dan deret aritmatika, perhatikan batik ini. Siapa sering melihat batik seperti ini? Ya, ini kan sering kita gunakan. Nah, ini merupakan salah satu motif batik Kamung yang berasal dari Yogyakarta. Dan pada mulanya tidak bisa sembarangan digunakan. Biasanya itu pada zaman dahulu yang menggunakan ini hanya oleh keluarga atau mempunyai kerabatan dengan raja.
atau dulu itu bisa disebut yang berdarah biru. Motif batik kaung ini berbentuk seperti irisan buah kaung yang dikenal juga dengan buah kolang kaling atau buah aren. Penggunaan motif batik kaung ini memiliki pesan bagi penggunanya agar tidak merupakan asal-usulnya. Selain itu, motif batik kaung juga menjadi lambang keperkasaan dan keadilan. Nah, dari yang kalian lihat ini, yang mana saja yang dia bisa dihubungkan dengan barisan aritmatika? Ada yang tahu? Yang mana dia bisa dihubungkan? Itu Bu, kalau dilihat dari itu kan dari ujung itu kan satu. Ujung mana ini? Itu yang kiri atas. Ya, Terus terus ke bawah dia kan semakin nambah jumlahnya. 1, 2, 3. tepuk tangan untuk pindah. Nah, perhatikan ini. Nah, ini kita bilanglah pola yang pertama, pola yang kedua, pola ketiga sampai yang kelima. Kita lihat berapa sih titik-titiknya ada di situ? Ada berapa? Dua. Di yang pola kedua ada berapa? 4. Di pola yang kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di pola yang ketiga ada berapa? Ya, di pola keempat ada 14. Dan di pola kelima ada 18. Maka barisan bilangan pada pola motif batik kaung ini sampai yang kelima, kolom kelima ini bisa kita buat jadi 2, 6, 10, 14, dan 8. 2 ke 6 itu tambah berapa? 4. 6 ke 10? 4. Jadi semuanya itu ditambah-tambah 4. Itulah dia barisan aritmatika. Kalau yang pertama polanya ditambah 4, seterusnya pun ditambah 4. Atau dikurangi 2, mau ditambah berapapun, dia selalu sama polanya. Nah, jadi barisan adalah sebuah daftar bilangan yang mengurut dari kiri ke kanan. Setiap barisan memiliki pola tertentu. Maka barisan aritmatikanya dari motif yang tadi adalah 2, 6, 10, 14, dan 18. Nah, kalau kita berbicara dengan deret itu adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan. Maka deret aritmatika dari motif kaum tersebut adalah 2 ditambah. Jadi kalau barisan itu tidak ada tambah atau kurangnya, sedangkan di deret itu jumlahnya. Berarti kamu jumlahkan semua tadi yang ada di barisan aritmatika itu, maka jumlah deretnya ada 50. Maka di sini ini ditambah yang barisan yang ini, pola yang sekian sampai pola yang kelima itu semua titiknya ada 50. Paham sampai sini? Nah, maka rumus barisan dan deret aritmatika itu yang pertama untuk mencari UN. Jadi UN itu adalah suku ke N. Misalnya tadi nih, yang di sini UN-nya berapa? 2 itu U ke berapa? 1. Iya. 6 itu U ke 2. Paham? A itu adalah suku pertama, B adalah selisih antar suku atau beda. Nah, Ibu mau tanya tadi, kalau masih ingat, berapa tadi beda dari motif batik kaum tadi? 4. Ya, itu adalah beda. Berarti U2 dikurang U1. N itu adalah banyak suku, UN itu adalah suku ke N, SN adalah jumlah N suku pertama. Jadi untuk barisan aritmatika, UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda. Bedanya tadi adalah UN dikurang UN kurang 1. Nah, untuk deret aritmatika dia disimbolkan dengan S, sigma atau jumlah suku ke N. Nah, ada 2 rumus yang bisa kita pakai. Yang pertama itu SN sama dengan N per 2 dikali K ditambah UN. Dan yang kedua adalah SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1B. Nah, semuanya lihat dulu yang 2 ini. Ada nggak yang beda? Apa yang bedanya? Ketika kapan kita menggunakan rumus yang ini dan ketika kapan kita menggunakan rumus yang ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, Winda? Terus yang pertama itu apabila sudah diketahui UN-nya berapa. Nah, kalau yang kedua itu uraian dari rumus yang pertama. Iya, benar. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang pertama ini jika sudah diketahui dia suku terakhirnya. Sedangkan yang rumus yang kedua ini jikalau belum diketahui suku terakhirnya. Contoh tadi pola batik kaumnya apa? Pola batik kaum tadi kan dia dimulai dari angka 2, 6, 10, 14, 15.
Biasa rumusnya adalah apa rumus UN? Oke, tadi ya rumus UN. Tambah N kurang 1. Nah, U4. N-nya berapa di sini? 4. 4. Berarti N-nya sama dengan 4. Maka U4 sama dengan 2 ditambah 4 kurang 1 kali 4 sama dengan 2 ditambah 2 kali 3 kali 4 2 tambah 12 dengan 14. Jadi sama. Bisa nggak kita menggunakan cara-cara seperti ini langsung tambah-tambah 4 semua? Bisa. Tapi kalau nih mungkin ibu lagi rajin masih soal, carilah U ke 100. Kalian hitung nggak sampai yang 100 ini? Oleh sebab itu pakai yang rumus ini, barisan aritmatika. Siapa mau maju mengerjakan? Ya, Jihan. Berarti untuk suku atau pola yang 100 hasil manik-maniknya jumlahnya adalah 13. Tadi kita sudah bahas yang namanya deret. Misalnya nih, tadi kan diketahui deretnya pola bilangan ini adalah 50. Carilah ini kan sampai N ke berapa ini? 50. Carilah S5-nya atau rumus SN-nya. Pakai mana kita? Pertama. Oke, pakai pertama bisa karena apa? Karena kita diketahui UN-nya. Berarti 5 per 2 ditambah 18 sama dengan 52 kali 20. Sadar? Berarti sama. Paham? Paham. Oke. Kalau gitu ibu akan membagikan kelompok 3 kelompok. Ini Yasrul kelompoknya udah di sini sampai Winda, kemudian Arya sampai sini. Ini ya kerjakan. Ini jawaban. Jadi ada 2 soal di KPD-nya. Yang pertama tadi yang kita bahas sebelum masuk materi, mencari manik-manik tadi. Dia disuruh pakai pola ke 8. Sedangkan nomor 2, nama Gabe ini rajin ulos. Dia menghasilkan 80 ulos setiap bulannya. Dan ditambah setiap bulan itu 10 ulos. Itulah jumlah hasil produksi selama 6 bulan pertama. Berarti yang nomor 1 ini dikerjakan dengan apa ini? Barisan atau deret? Barisan. Yang kedua pakai deret. Oke, paham? Membedakan mana barisan dan deret soal cerita? Paham, Bu. Diskusi. Tanya berwarna. Penyakit sedikit berwarna. Iya, pakai berwarna. Iya. Ini soal Dari mana nih? Coba kayak gini. Ini kali. Kalau di nomor 1 Coba deh.
9 dan seterusnya. Benar nggak? Benar, Bu. Benar. Berarti ya, A-nya adalah 1, B-nya 4. Tandakan suku pola ke 8. Benar nggak jawaban ini? Benar, Bu. Sama semuanya? Sama, Bu. Coba kita hitung ke sini. Udah. Udah ada yang hitung? Udah ada. Sama nggak? Sama, Bu. Yang kedua, tadi kan bulan pertama angka B bisa membuat 80 ulas. Nah, setiap bulannya, berarti kalau dibilang setiap bulan yang pertama itu B beda. Ditanya 6 bulan pertama, berarti N-nya sama dengan 6. SN-nya 6. Sama semua jawabannya? Sama, Bu. Gak ada yang salah? Nggak ada, Bu. Oke, berarti paham semuanya? Paham, Bu. Baik, berarti kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini adalah kita belajar barisan dan deret aritmatika. Nah, pada barisan aritmatika UN-nya sama dengan baca Angel, silakan dibaca. UN-nya sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Jihan, deret aritmatikanya Jihan. SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Atau SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Oke, nah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas barisan dan deret geometri. Untuk tugas silakan lihat di buku paketnya halaman 49 nomor 3. Kerjakan yaitu soal cerita. Pertemuan berikutnya kita kumpulkan. Oke.